Perkenalkan, nama saya Julpan Ambrosius Syaloho. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat website data kependudukan ini. Nah, website ini saya buat untuk mengikuti seleksi ujian teknis di Diskominfo Kota Medan. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya framework Laravel dan saya di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP didukung dengan bahasa pemrograman seperti jQuery, JavaScript, dan CSS. Nah, di dalam pembuatan website ini saya menggunakan database-nya yaitu MySQL dan untuk menjalankan PHP-nya saya menggunakan SAMPP. Oke, baik. Nah, sebelum membuat project terlebih dahulu saya menginstal yang namanya yaitu Laravel ya. Nah, untuk menginstal Laravel terlebih dahulu kita harus membuka yang namanya command prompt. Nah, di dalam command prompt itu mari kita ketikkan yang namanya Composer created project paper this Laravel, belajar Laravel. Nah, belajar Laravel ini adalah nama project kita. Nah, jika nama belajar Laravel sudah ada, maka kita hapus menjadi contoh Laravel. Nah, jika sudah maka ketik enter. Maka akan terjadi proses instalisasi terhadap Laravel tersebut. Nah, sebelum menginstal Laravel, kamu harus memiliki yang namanya Composer ya. Karena Composer adalah salah satu pendukung untuk menginstal yang namanya Laravel. Nah, jika instalisasinya sudah berhasil, maka jalankan command-nya yaitu php artisan serve. Nah, php artisan serve ini adalah salah satu command untuk menjalankan Laravelnya di lokal kita. Nah, jika sudah maka ketik enter. Nah, ketika sudah berjalan atau responnya Laravel Development Server started, maka mari kita ketikkan http 127.0.0.1 port 8000 di link address kita, di address browser kita. 127.0.0.1.28000 enter. Nah, maka akan langsung tampil halaman project Laravel kita. Nah, ini sudah selesai saya buat. Tahapnya seperti itulah kurang lebih. Nah, di dalam pembuatan form login ini saya menggunakan yang namanya Bootstrap untuk mendukung layout saya. Nah, di form login ini saya juga menggunakan sebelum login dia harus mengeklik yang namanya CAPTCHA. Nah, jika dia tidak mengklik CAPTCHA tersebut, maka dia tidak dapat login. Nah, di dalam pembuatan login ini adalah formnya. Inilah tampilan daripada Laravel. Nah, kelebihan kita memakai Laravel ini sudah terstruktur dan sudah terstruktur oleh Laravel itu sendiri. Kita tinggal menggunakan gitu ya. Oke, baik. Nah, di dalam Laravel ini untuk menampilkan layout tersebut itu berada di resource ya. Itu namanya blade untuk menampilkan layout kita tersebut. Yang letaknya ada di resource, kemudian views. Nah, di dalam views ini inilah blade atau layout yang akan kita tampilkan di browser kita. Nah, untuk bisa menampilkan ini maka kita harus setting dulu routernya terlebih dahulu. Setelah router, maka kita program dia di controllernya agar bisa tampil blade-nya. Nah, contoh untuk form login tersebut yaitu root-nya ini ya. Root get user controller login name login. Nah, di login ini saya menggunakan outs bawaan oleh Laravel tersebut ya. Saya menggunakan outs Laravel tersebut. Nah, kita lihat di user controller dengan function login. User controller letak controllernya di app, http, controller, dan user controller. Nah, di sini kita cari yang namanya login. Nah, ini adalah login. Nah, jika outcheck-nya tidak ada atau belum pernah login, maka akan dikembalikan ke halaman login. Nah, jika true atau jika loginnya sukses, maka akan diarahkan ke home. Begitu ya. Nah, redirect ini adalah langsung meredirect ke link home-nya tersebut. Nah, untuk return view ini maka disinilah dia menampilkan blade
login tersebut, return view login. Nah, kita perhatikan untuk blade loginnya. Nah, inilah program daripada untuk menampilkan form login ini. Oke. Nah, setelah itu, jika belum pernah mendaftar, coba kita isi dulu. Apakah bisa login jika belum pernah terdaftar? Contoh, kita tidak mengklik captcha-nya dulu, apakah bisa atau tidak. Nah, ternyata tidak, kita disuruh untuk memverify apakah kita manusia atau bukan gitu ya, atau apakah kita robot atau bukan gitu. Oke, kita checklist saja. Nah, captcha ini adalah captcha dari bawaan Google ya. Oke, jika sudah maka kita klik login. Oke, ternyata gagal karena belum pernah terdaftar. Nah, jika belum pernah terdaftar maka kita akan klik di sini. Nah, kita mendaftar terlebih dahulu. Nah, untuk form mendaftar ini adalah blade daripada tetap di login tersebut, karena saya menggunakan JavaScript ya, ataupun jQuery. Nah, jika sudah maka kita lihat di root-nya ya. Root-nya adalah login. Nah, kita lihat login-nya lagi, berarti dia mengarah ke login blade. Nah, coba kita isi admin emailnya, coba kita buat email@gmail.com. Passwordnya 123 captcha. Oke. Daftar. Nah, jika proses pendaftaran selesai, maka akan diarahkan langsung ke form loginnya, dan akan ada tadi notif di sini bahwasannya kita telah berhasil mendaftar. Nah, jika sudah 3 detik maka alert tersebut akan tertutup otomatis. Nah, coba kita login lagi dengan email@gmail.com 123 login. Oh, ada kesalahan. Tadi salah untuk memasukkan emailnya. Oke, berhasil. Nah, di sini jika kita belum melengkapi biodata kita, maka akan ada sebuah alert untuk mengingatkan kita untuk mengisi atau melengkapi biodata kita. Nah, karena kita memang belum pernah mengisi biodata kita, maka ada alert tersebut muncul ya. Nah, beginilah tampilan untuk mengisi biodata kita. Dan ini ada pengaturan akun. Nah, bagaimana untuk menampilkan dashboard yang tadi setelah login? Nah, tadi di user controller login. Nah, jika login kita berhasil, maka akan di redirect ke home. Nah, di home ini ada di root-nya, root home mengarah ke user controller dengan function home. Mari kita lihat di user controller home. Nah, ini dia home. Maka di sini kita memanggil sebuah model user untuk mengambil data user tersebut. Nah, jika data tersebut ada, maka kita cek lagi biodatanya apakah data user yang login tersebut ada. Nah, jika tidak ada, maka akan di-return ke dashboard lagi gitu. Dan ada notifikasi bahwasannya untuk diingatkan untuk mengisi atau melengkapi biodatanya. Nah, jika biodatanya ada, maka akan ada alert juga untuk mengatakan terima kasih karena telah melengkapi biodata Anda. Oke. Nah, begitulah untuk penampilan home yang ini ya. Nah, untuk profil, mari kita lihat lagi linknya profil. Maka kita mengarah ke yang namanya root lagi. Kita perhatikan root-nya, dia mengarah ke function mana? Profil, user controller, masih tetap di user controller dengan function yaitu user. Mari kita perhatikan lagi, user dia mengarah ke atau menampilkan apa? Nah, di sini kan ada namanya biodata. Nah, di sini juga ada pengambilan data daripada table biodata. Pengaturan akun ini mengambil daripada table user tersebut. Nah, di sini akan tampil nama, nick, alamat, dan kota jika kita sudah melengkapi biodata kita. Nah, di sini mari kita perhatikan function
daripada user tersebut ngapain aja. Nah, di sini juga sama seperti tadi, mengambil data user tersebut, kemudian mengecek apakah user ID tersebut sudah mengisi biodatanya. Kemudian kita ambil provinsinya, kita arahkan ke sini. Nah, provinsi ini nanti untuk pengisian biodatanya ya. Oke, kita coba isi biodatanya dulu. Ya, kita masukkan nicknya, kita coba. Kemudian kita masukkan namanya, kita buat Budi. Kemudian tempat tanggal lahir Desember 12, tanggal lahirnya. Ini kita isi secara asal-asal dulu. Kemudian laki-laki, provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk provinsi dan kabupaten ini saya menggunakan yang namanya jQuery. Nah, ketika kita klik provinsi Sumatera Utara, maka akan tampil kota Medan. Nah, jika kita tambah lagi nanti provinsinya, maka akan menampilkan kota atau kabupaten berdasarkan provinsi yang kita pilih. Oke, agama. Oke. Oke. Kita update biodatanya. Oke. Nah, untuk proses update biodata ini tetap masih di menu profil dan memanggil function yang namanya biodata. Nah, di sini ada pengecekan dulu apakah biodatanya ada atau tidak. Nah, jika biodatanya tidak ada, maka akan dilakukan insert data terhadap tabel biodata. Nah, jika belum ada, maka akan dilakukan proses update data terhadap data tersebut jika datanya sudah ada. Nah, jika berhasil maka akan ada notifikasi yang namanya data berhasil dihapus, langsung di redirect ke profil itu juga laginya. Oke. Nah, jika berhasil maka akan tampil data-data yang baru sampai isi tadi. Nah, ini juga bisa kita hapus datanya jika kita memang ingin menghapus datanya. Hapus data. Maka proses hapus data berhasil, akan ada notifikasi yang muncul. Oke. Begitu juga pengaturan akun, kita bisa mengatur akun password kita jika ingin mengubah passwordnya. Oke. Nah, untuk ubah password ada di sini. Function ubah password. Nah, dicek dulu password yang telah login dengan password yang baru dimasukkan. Nah, jika passwordnya sama, maka akan dilakukan proses updating terhadap passwordnya. Nah, begitu juga untuk hapus data tadi, kita ambil dulu data usernya yang login. Jika datanya ada, maka akan di-delete. Nah, jika berhasil delete, maka akan ada pesan data berhasil dihapus, langsung di redirect ke profil. Kemudian begitu juga jika tidak, akan ada notifikasi terjadi kesalahan ketika menghapus data. Begitu untuk proses update data pada user. Nah, kita sekarang beralih ke namanya admin. Nah, di admin ini di sini kita ada 5 menu, yaitu menu dashboard, data penduduk, laporan data penduduk, data provinsi, dan data kabupaten. Nah, data penduduk ini adalah data untuk menampilkan semua data penduduk yang telah menginput datanya ya. Nah, bisa juga kita cari berdasarkan semua yang ada di atas ini, bisa kita cari. Dan ini juga bisa kita urutkan berdasarkan nicknya, baik secara ascending dan descending. Begitu juga dengan field lain bisa kita urutkan dengan mengklik dana panah di samping field paling atas ini ya. Nah, di sini untuk menampilkan datanya ini saya menggunakan yang namanya data tables ya. Jadi sudah tersedia, bisa kita lihat di Google juga. Nah, untuk itu, untuk laporan data penduduk ini, nah di laporan data penduduk ini kita juga masih menampilkan data penduduk yang telah menginput datanya. Namun kita di sini ada penambahan, yaitu namanya cetak laporan. Nah, untuk pencariannya kita hanya bisa mencari berdasarkan nick, nama, dan jenis kelamin. Contoh, kita cari namanya yang jenis kelaminnya perempuan, apakah ada? Perempuan. Nah, kita lihat tidak ada. Laki-laki. Nah, ada. Oke, begitu untuk laporannya. Nah, coba untuk data penduduk, kita beralih ke admin sekarang ya. Data penduduk paling atas, data penduduk. Coba kita lari ke namanya root data penduduk. Data penduduk ya. Sekarang kita beralih ke admin controller. Nah, admin controller ini berbeda dengan user. User tadi memiliki out, sekarang admin controller saya sengaja tidak membuatnya. Kemudian kita beralih ke admin controller, melihat function data penduduk, admin controller, data penduduk. Nah, di sini kita mengambil data atau mengget biodata dari model biodata yang sudah kita buat, kemudian kita return view. Nah, view ini adalah labelnya tadi, plate data penduduk, lalu kita mengirim data daripada variabel data penduduk ke dalam penduduk. Contoh, kita buka view data penduduk. Nah, view data penduduk itu kita lihat di sini.
di blade-nya. Oke. Nah, tadi kita mengirim data penduduk ke variabel ke variabel penduduk. Nah, sini kita menggunakan for each untuk menampilkan data penduduk tersebut lalu ditampung oleh item. Nah, kita tampilkan seperti ini. Oke, begitulah untuk menampilkan data penduduk, maka sehingga tampil data seperti ini. Nah, sini. Oke, selanjutnya kita ke laporan data penduduk. Laporan data penduduk ada di atas, kita lihat linknya, laporan data penduduk, maka kita berada lagi ke rootnya. Rootnya laporan data penduduk, admin controller, laporan data penduduk. Oke, kita lihat function daripada data laporan data penduduk. Ini dia laporan data penduduk. Nah, kita ada requestnya karena di sini ada cari kan. Nah, ketika kita ketik perempuan, maka kita klik cari, maka laporan data penduduk itu akan ada mengirim variabel yang namanya cari, nilainya apa. Karena kita sini menggunakan get, maka akan tampil di link kita cari sama dengan perempuan. Maka cari request tadi adalah perempuan, variabel cari biodata where, dimana kita mencari berdasarkan nick. Apakah perempuan ada sama dengan nick yang kita cari tadi? Apakah nama atau JK? Nah, jika ditemukan maka akan dikirim datanya ke dalam view laporan yang ditampung oleh cari dan search. Begitu, maka sehingga tampillah data seperti ini. Nah, untuk coba kita cari lagi, maka akan tampil datanya lagi. Nah, untuk cetak laporan ini ada di sini, cetak laporan di blade tadi, blade laporan mana dia? Data penduduk. Oke, laporan. Ya, ini ada data penduduk, laporan. Nah, laporan inilah program untuk mencari, dan ini adalah program untuk melakukan cetak laporannya. Laporannya yaitu linknya langsung print cari. Nah, untuk print cari itu coba kita lihat di web print. Nah, ini print admin controller print. Nah, printnya ada di admin controller print. Nah, inilah fungsi untuk print. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya PDF ya. Ini sudah bawaan dari Laravel juga, tinggal menginstalnya saja. Nah, di sini kita cari biodatanya berdasarkan query yang kita inputkan. Apakah ada datanya? Jika ada, maka akan dikirim ke PDF load view cetak. View cetak berarti blade-nya blade cetak. Lalu dikirim data yang kita dapatkan dari hasil pencarian tadi ke dalam data. Lalu di set dengan paper A4, portrait, oke. Return PDF stream. Maka kita buka coba view blade cetaknya. View blade cetak ini. Nah, inilah untuk menampilkan hasil daripada data-data yang kita cari tadi ke dalam bentuk PDF. Nah, inilah yang akan diubah ke dalam bentuk PDF. Coba kita cetak. Nah, maka akan tampil seperti ini. Inilah tampilan untuk cetak print PDF-nya ya. Oke, selanjutnya ini data provinsi. Nah, data provinsi ini seperti yang saya bilang tadi, data provinsi ini saya pisah dengan data biodatanya. Ini tabelnya beda gitu ya, sama tabel kabupaten. Nah, sehingga kita masih bisa menambah provinsi jika ada penambahan provinsinya. Nah, dia juga berrelasi dengan data kabupaten begitu. Namun ini belum begitu 100% selesai saya buat untuk data kabupatennya dan provinsinya juga. Nah, untuk provinsinya kita lihat di sini, provinsi, data provinsi, rootnya data provinsi, kita beralih ke rootnya, data provinsi, admin controller provinsi. Coba kita lihat di admin controller provinsi. Oke, nah di sini kita mengambil atau mengget data dari model provinsi. Kemudian jika datanya ada, maka akan dikirim ke view blade provinsi yang ditampung oleh variabel provinsi. Oke, sehingga tampil data seperti ini. Blade-nya kita lihat, blade-nya ada di provinsi. Oke, provinsi. Nah, sama saja. Di sini kita juga menggunakan for each untuk menampilkan data tersebut begitu. Juga dengan kabupaten sama aja, tidak ada beda karena tampilnya hampir sama ya gitu ya. Nah, sekian hasil daripada penjelasan saya tentang ujian teknis ini dalam pembuatan website untuk data kependudukan. Nah, semoga dengan penjelasan saya ini saya dapat masuk ke tahap selanjutnya untuk menjelaskan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kata atau tata tutur kata yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang.